Wanita pergi ke supermarket berbelanja tanpa pernah mengeluarkan sepeser pun. Dia terlihat merebut camilan orang lain. Dia merobek kemasan dan langsung memakannya. Minuman yang diletakkan pelanggan di atas meja. Dia juga langsung mengambilnya dan meminumnya. Bahkan sayuran segar di depan pintu. Setiap kali dia datang, dia selalu harus mengabaikan dan membuang daunnya. Namun, menghadapi tindakan Bibi yang berlebihan ini, pemilik supermarket tidak marah. Sebaliknya, dia menyambut dengan senyuman. Hanya karena mereka berdua memiliki hubungan keluarga. Paman yang jujur dan polos. Dia juga merasa canggung untuk mengatakan sesuatu. Tetapi putrinya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Hari itu, Bibi datang ke supermarket untuk berbelanja gratis seperti biasa. Gadis itu langsung menghadang di depannya. Mengatakan padanya untuk tidak berharap bisa berbelanja sebelum melunasi utangnya. Hari ini jangan berharap bisa masuk untuk berbelanja. Namun, Bibi sama sekali tidak menganggapnya serius sebagai generasi yang lebih muda. Dia mengklaim bahwa dia adalah orang yang lebih tua darinya. Uang untuk camilan ini. Apakah hubungan mereka lebih penting? Melihat situasi semakin parah, Paman segera mendekat dengan senyuman. Meminta maaf kepada pihak lain. Akhirnya Bibi dengan enggan mengambil seember minyak. Barulah dia memaafkan tindakan keluarga Paman. Namun, masalah ini jauh dari selesai. Malam itu, panci di rumah Bibi rusak. Dia mengambil 2 panci besi dari supermarket dan berjalan pulang. Begitu keluar dari supermarket, dia mendengar rahasia keluarga Paman. Ternyata Paman membeli sebuah rumah untuk putrinya, untuk dijadikan mas kawin. Mendengar hal ini, Bibi segera mempunyai rencana. Saat keesokan harinya ketika keluarga Paman bersiap untuk pindah ke rumah baru, dia naik mobil dengan alasan menumpang. Siapa sangka, keluarga Paman baru saja tiba di tujuan. Dia melihat anak Bibi membawa kantong besar dan kecil mendekat. Ternyata rumah yang dibeli Paman adalah rumah di kawasan sekolah bagus. Sementara anak Bibi kebetulan sedang bersekolah menengah di dekat situ. Jadi dia yang serakah, memutuskan untuk tinggal di sini selama 3 tahun. Namun, justru keserakahannya akhirnya menyebabkan keluarganya mati semua di tangan gadis itu. Bibi besar, ayahku membawaku pindah ke rumah baru. Huzi datang membawa barang bawaan. Apa maksudnya? Apa urusanmu? Yo. Bibi besar tidak datang untuk memanfaatkan kamu. Bibi besar memberi rumah di kawasan sekolah bagus yang disewa Huzi. Ada di dalam kompleks ini. Betapa kebetulannya, ayahmu menabung sedikit uang receh itu untuk membeli rumah yang bobrok. Aku bahkan tidak tertarik padanya. Huzi, jangan marah ya. Waktunya sudah larut. Mari kita cepat-cepat masuk dan lihatlah. Ayo jalan. Yo. Rumah ini akan jadi modalmu di masa depan. Ambil. Terima kasih, ayah. Tapi dalam beberapa tahun ini, berencana untuk terus sibuk bekerja. Akan tinggal di asrama karyawan. Rumah ini, ya, kalian tinggal dengan nenek. Aku dan nenek juga tidak akan tinggal dulu. Kita masih harus melihat supermarket. Ayo ambil. Ayah, ambil ini. Itu luar biasa. Ini semua adalah keluarga. Rumah ini, biarkan saya dan Huzi tinggal di sini. Yo. Bukankah kamu masih ingin pergi berjuang beberapa tahun? Lagi pula, selama beberapa tahun ini kamu tidak tinggal di sini. Huzi ini segera akan naik ke sekolah yang lebih tinggi. Di dekat sini, sekolah menengah Kiming. Biarkan Bibi tinggal selama 3 tahun, ya? Supermarket keluarga kami hampir tidak bisa dibuka karena kamu. Berikan kunci itu padaku. Yo. Sekarang adikmu naik ke sekolah yang lebih tinggi. Ini adalah hal terpenting bagi keluarga. Kamu di luar selama beberapa tahun ini juga tidak menghasilkan apa-apa. Tunggu sampai adikmu sukses, baru kemudian membantu kamu. Kakak, rumah ini adalah mas kawin Yo. Dia berjuang sendirian di luar sana. Tidak mudah. Apa yang punya kamu dan apa yang punya saya, yang berkaitan dengan rumah keluarga ini, dapat dihitung sejelas itu. Ikuti saya keluar. Ayo. Semua, berikan pendapat tentang ini. Saya adalah kakak perempuan orang ini. Dari kecil hingga besar, merawat dia dalam segala hal. Sekarang ini adalah hal kecil sedikit saja. Cari dia untuk membantu. Dia bahkan tidak mau. Kamu bilang keluarga ini. Sekarang kenapa jadi ribut seperti ini? Pasti keluarga ini mengganggu wanita ini. Kak, ayo kita pulang. Aib keluarga tidak boleh diumbar. Ayo pergi. Ibu, ayo, datang sini. Ibu. Keluarga mereka tidak memberi saya muka. Saya juga sudah menyiapkan satu untukmu. Angpau besar loh. Nenek buat apa bengong? Segera bantu ibu saya bicara. Ibu, rumah ini adalah mas kawin Yo. Bukankah dia belum menikah? Sekarang, ini adalah saya, cucu besar yang gemuk. Sekolah adalah yang terpenting. Ibu kita memang pengertian. Kak, saya sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Hanya ingin memberikan Yo dukungan yang stabil. Kamu tidak bisa mengincar rumah ini. Apa maksudmu? Apa kamu masih ingin berdebat tentang ini? Bukankah itu hanya tinggal di satu rumah? Kita ini memang keluarga yang darahnya lebih kental daripada air. Kamu hanya untuk hal kecil. Apakah kamu benar-benar ingin memperdebatkan ini? Begitulah. Demi rakyat, darah lebih kental daripada air. Rumahmu ini tidak kosong juga bukan berarti kosong, kan? Biarkan mereka tinggal sebentar. Lalu kenapa?
Ini akan membuat ibu marah. Haruskah kita hancur baru bisa? Ibu, kamu tidak berani, kan? Ibu, kotak ini bagus. Aku ambil. Yo. Susah payah adikmu suka. Kita, bersikaplah lebih besar hati. Sekarang, ini rumah kita. Segera keluar cepat. Nenek, Anda tidak bisa hanya melihat. Mereka membuli aku dan ayahku. Tolong lebih besar hati. Bibi kamu, masih harus ikut perayaan ulang tahun nenek. Tidak mungkin. Mengacaukan keluarga. Tidak menyenangkan, kan? Kamu begitu memanjakan bibi. Memanfaatkan anggota keluarga. Apa kamu tidak takut saat perayaan ulang tahun akan mendapatkan balasan? Yo. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal ini? Kata-kata yang durhaka. Yo rebore. Yo. Sangat bagus. Rumah ini akhirnya adalah milik kita. Kenapa listriknya mati? Apa yang terjadi di sini? Tempat aneh ini bisa dihuni? Tidak ada listrik sama sekali. Huzi, jangan bertindak bodoh. Huzi, ayo. Anak nakal, apakah kamu gila? Mengubah jalur listrik sembarangan. Itu bisa menyebabkan kebakaran. Apakah kamu ingin mati? Apa urusanmu, Tuan? Anak ini masih kecil. Tidak mengerti. Kamu ibu dari anak ini, kan? Sekarang bayar 30.000 yuan. Biaya pemeliharaan fasilitas. Jika tidak, kalian semua harus ikut ke kantor polisi. Ibu, ini adalah hal yang kamu suruh aku lakukan. Kamu yang harus bertanggung jawab. Anak ini, kenapa bicara sembarangan? Tuan, lihat biaya pemeliharaan ini. Berapa banyak? Kami yang bayar. Saya yang tidak mendidik anak dengan baik. Kami adalah kerabat pemilik rumah. Dia setuju untuk tinggal di sini. Lihat, uang ini sudah dibayar. Apakah ini diberikan untuk rumah kami ini? Sudah diperbaiki dan dipanaskan. Hubungi pemilik sebelumnya. Suruh dia datang untuk melakukan pemindaian. Maka pemanasan dan listrik bisa berjalan normal. Ingin membuatku merendahkan diri untuk memintanya? Apa yang kamu dapatkan dari ini? Rumah konyol ini. Kedinginan seperti lemari es. Saya bilang padamu, anak kita hanya bisa masuk sekolah olahraga unggulan. Sekolah menengah Kiming ini merupakan sekolah olahraga unggulan di kabupaten kita. Tepat di sebelah kompleks kita. Di saku kamu juga tidak ada banyak uang. Setiap hari minum alkohol. Kalau ada masalah, harus mengandalkan saya. Dia saja masih ingin masuk sekolah Kiming. 1 hari di sekolah. Bukan berkelahi. Ya, hanya mendapatkan hukuman. Saya sedang berbicara tentang kamu. Sepanjang hari hanya tahu main game. Siapa yang mengizinkanmu memegang handphone saya? Huzi, ayo, apa yang kamu lakukan? Apa hakmu untuk mengatur saya? Sepanjang hari hanya tahu minum alkohol. Pernahkah kamu benar-benar peduli padaku? Kamu anak nakal. Saya yang menyediakan makan dan minum untukmu. Kamu anak tidak tahu diuntung. Masih mau berkelahi dengan saya? Ayo, sudah cukup. Kenapa kamu membangkitkan dia? Dia sebenarnya sudah tidak dalam suasana hati yang baik. Kamu malah membuatnya semakin marah. Saya juga sedang tidak baik-baik saja. Saya bilang padamu, besok saya akan ke sekolah Kiming. Kepala sekolah diundang. Memberinya makan besar. Memberinya sedikit imbalan. Anakku harus masuk sekolah olahraga unggulan. Mengundang kepala sekolah untuk makan. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Bukankah ibu kita merayakan ulang tahun besok? Saya kasih tahu kamu. Saya, Song Chai-ing, yang traktir. Kapan saya harus mengeluarkan uang saya sendiri? Yo, sudah seminggu. Kamu masih marah soal rumah itu? Sudahlah. Saya hanya bercanda. Kalian juga tidak perlu mendengarkan. Semuanya salah saya, kan? Hari ini adalah pesta ulang tahun nenekmu. Kamu tidak boleh lagi menunjukkan wajah seperti itu. Baiklah, saya sudah tidak marah. Yo, nanti ketika kamu bertemu dengan Bibi, harus memberi salam dengan baik. Kalian sebelumnya begitu memanjakan Bibi. Apa kalian tidak takut dia akan berbuat sesuatu di pesta ulang tahun ini? Melakukan sesuatu? Yo, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu tentang bibimu? Kita satu keluarga. Harus rukun. Hari ini, kerabat tua nenekmu, semua ada di ruangan itu. Menunggu kita. Saya merasa sangat tertekan. Saya hanya ingin dalam sisa hidup ini bertemu dengan sanak saudara saya yang tua-tua. Saya akan bisa tenang sebelum mati. Sampai ke titik ini.